Halo semuanya, selamat malam. Apakah suaranya terdengar jelas, teman-teman? Oke, kita tunggu rame dulu ya. Teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom chat yang teman. Oke, sapa-sapa dulu. Di sini ada Kak Cilmi, ada Kak Lutfi, dan ada Kak Abi. Halo, halo. Apakah suaranya terdengar jelas, teman-teman? Sambil kita nunggu yang lain dulu ya. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ditanyain. Oke, halo, halo. Kita nunggu yang sambil ini ya teman-teman ya, nunggu teman-teman yang lain. By the way, teman-teman sudah belajar modul sampai mana nih? Sebelumnya saya mohon maaf ya, udah berapa lama nggak update modul ya, karena lagi penuh banget akhir-akhir ini. Mungkin nanti ya minggu kedua, minggu ketiga saya akan update modul lagi, teman-teman. Sebenarnya udah ada beberapa list materi yang ingin saya update, cuman belum sempet update sih. Halo, halo, teman-teman bisa tulis di kolom chat nggak? Apakah suara saya jelas, teman-teman? Terus, apakah ada pertanyaan tentang copywriting, teman-teman? Karena live class ini saya kepikirannya untuk diskusi, teman-teman. Jadi live class-nya diskusi, kalau ngomongin tentang materinya, itu teman-teman bisa langsung cek di member area ya. Suara cukup jelas, oke. Oke, halo malam, halo ada Bro Hendro juga nih. Oke, jadi kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, saya ingin jawab pertanyaan dulu ya dari William di Telegram. Mana pertanyaannya William? Mana ya? Oke, jadi William tanya nih, boleh topik step by step show riset dan nulis langsung saat melayani klien kok. Jadi langsung demonstrasi cara riset dan cara mikir show pas nulis. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah belajar copywriting tapi teman-teman punya kendala misalnya, Mas, saya ini sudah belajar copywriting, tapi saya harus nulis apa ya? Maksudnya apakah nggak ada produk atau jasa atau sesuatu yang bisa saya tulis gitu kan? Kan biasanya pertanyaannya itu ya. Nah, sebenarnya itu selain ada beberapa opsi sih teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa buat produk dummy aja ya. Jadi buat produk dummy gitu kan. Jadi produk dan jasanya apa? Kalau misalkan teman-teman di sini nggak ada produk atau jasa, dibuat sendiri, dibuat fiktif sendiri, baru buat copywriting-nya. Yang pertama. Atau yang kedua, teman-teman bisa buatin orang lain. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini ada yang jadi copywriter gitu kan, ada yang ingin apa ya, ini ya, menambah profesinya menjadi copywriter, teman-teman tinggal DM aja tuh online shop gitu kan, terus tawarin, "Kak, mau nggak saya buatin copywriting," misalkan, copywriting konten Instagram gratis gitu kan, nggak usah bayar, tapi nanti saya minta feedback-nya ya. Nah, dari sana kan teman-teman bisa belajar juga, jadi teman-teman bisa belajar riset, bisa belajar cara, nulisnya gitu gimana, terus teman-teman juga bisa dapat testimoni dan lain-lain. Nah, kalau saya teman-teman, kalau ditanya step saya itu gimana sih untuk nulis copywriting, jadi kalau untuk klien itu saya mostly paling banyak dapat dari sosial media teman-teman ya. Karena kan saya juga ada ya ngomongin personal branding juga kan di Instagram dan TikTok dan LinkedIn ya. Terus selain sosial media, saya juga dapat klien itu dari komunitas. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, kalau teman-teman sering aktif di komunitas, teman-teman, ya komunitas apapun yang sekiranya ada target pasar kamu, nah saat kamu aktif di komunitas itu kan pasti ada orang-orang yang notice kamu kan. Ini orang siapa sih kok aktif terus gitu kan. Ya mereka pasti japri kamu, terus saya tanya. Nah dari sana saya juga dapat
lumayan banyak klien teman-teman dari sana gitu ya, dari networking dari sana juga karena aktif di komunitas. Jadi caranya ada 2, walaupun ada banyak cara lain. Seperti teman-teman aktif di platform freelancer gitu kan, atau kenal agency ya. Jadi kenal agency itu kadang-kadang dapat lemparan job itu juga pernah ya. Atau kamu punya teman yang temannya banyak gitu kan, yang butuh jasa copywriting itu juga bisa. Jadi ada berbagai macam cara. Nah, terus kalau cara saya teman-teman, yang pertama untuk risetnya, ini coba saya share screen ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu klien ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke, sebenarnya cara risetnya itu sama teman-teman, sama kayak sudah saya share gitu kan di apa? Saya share di feed modul gitu kan. Caranya tetap sama gitu kan, yang harus tahu kayak personanya, terus harus tahu produknya dan lain-lain. Nah, ini kalau misalkan cara cara saya riset untuk klien itu yang pertama saya selalu tanya ya kayak persona gitu lah ya. Usianya ya, terus lokasi pekerjaan yang jadi masalah. Ini kelihatan nggak sih? Saya itu mungkin ya. Yang jadi masalah apa? Misalkan ini produknya rendang gitu ya. Nah, ini dia jawab ya, produk memasak rendang itu memakan waktu yang cukup lama. Terus banyak yang harus dipersiapkan, masak rendang dan lain-lain. Terus saya juga tanya, apa sih yang jadi alasan konsumen kita kalau misalkan membeli produk produk rendang kita? Nah, dia jawab nih, "Oh ya, itu praktis, terus nggak perlu santan, cepat dan lain-lain." Terus keunikan produknya itu apa? Misalkan, apakah proses pembuatan, packaging, komposisi, lalu apa gitu kan. Nah, baru dia jawab, "Oh iya, kita itu nggak menggunakan MSG, nggak menggunakan pengawet." Terus apakah ada penawaran yang menarik misalkan. Ya, misalkan dia di sini bilang, "Oh ya, ada pakai pembuatan bumbu," gitu kan, harapannya apa, terus range harga berapa, kompetitornya siapa, dan sudah berapa lama gitu kan. Terus sosial medianya apa, terus mau pakai bahasa apa, formal atau informal. Nah, dari sedikit apa ya lumayan data ini teman-teman, saya itu biasanya riset dan itu membutuhkan waktu yang kalau saya itu sekitar 1 sampai 3 hari teman-teman, karena ya ada kesibukan lain dan saya nggak janjiin cepat gitu ya. Terus, kalau misalkan saya udah seperti ini teman-teman, itu kadang-kadang itu ya, kalau misalkan saya ingin riset lebih detail dan nggak mendapatkan data lebih detail, itu saya pernah ya saya sering beli produk lain ya teman-teman. Jadi produknya apa, itu saya beli produknya, terus saya cobain, apa sih yang menjadi keunikan dari produk ini misalkan. Kalau misalkan ini rendang gitu kan, ya saya cobain, karena saya pernah makan rendang yang enak teman-teman ya, di restoran Padang di Jakarta, menurut saya cukup enak gitu kan, dan saya bandingin, apa yang menjadi keunikan produk ini gitu, kenapa produk ini enak dan lain-lain. Nah, baru kalau misalkan saya sudah menemukan, lalu saya tulis teman-teman, apapun yang muncul di pikiran saya. Misalkan di sini itu ada sertifikasinya ya. Ini jelas nggak sih? Oh, jelas ya. Terus ada ini ya, apa yang berarti merupakan gitu ya. Terus 100% menggunakan bahan alami. Terus saya juga setelah saya baca beberapa artikel ya, terus saya lihat kompetitornya, terus saya lihat beberapa sosial medianya, dan saya menemukan beberapa kata-kata yang sekiranya bisa dipakai gitu kan. Seperti lumer di mulut gitu kan, terus kematangan daging bisa diatur sesuai selera, terus ini orang Minang suka merantau. Pokoknya saya tulis apapun yang saya temukan teman-teman ya. Ini juga ya aroma rempah yang kuat dengan warna coklat gitu kan, dan lain-lain sebagainya ya. Terus ini juga ada berbagai macam keunikan produk. Nah, kadang-kala teman-teman, kalau misalkan klien yang mereka nggak tahu kan, kalau misalkan riset copywriting itu butuh waktu yang cukup lama gitu kan, dan butuh data yang detail, itu kadang-kadang kita harus tanya yang lebih detail teman-teman. Seperti ini diproduksi di mana, terus kemasan praktis. Praktisnya itu apa, pakai yang ini ya, apa, klip gitu kan, terus pakai yang apa sih, yang kayak plastik kedap udara dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita harus detailkan teman-teman ya. Terus tahannya berapa lama dan lain-lain. Nah, karena klien itu kadang-kadang kalau kita kasih, "Nih pertanyaan, jawab ya." Kadang-kadang itu jawabannya nggak terlalu detail teman-teman. Jadi kita harus tanya yang detail ya. Baru di sini kan saya juga ini kan, berat bersihnya berapa, ini ya opsional sih, saya cuma riset aja, baru akhirnya saya nulis copywriting-nya teman-teman. Jadi saya
kalau ini contoh copywriting untuk landing page gitu kan. Saya selalu kasih berbagai, 3 pilihan untuk judulnya, itu nanti mereka pilih aja, mereka testing nggak apa-apa, terus di sini fotonya, terus sini tombolnya, terus di sini ada kalimat pembukaannya gitu ya. Di sini ada fotonya, terus di sini ya langsung offer-nya gitu kan. Dan ya seperti itu sih kurang lebih kalau saya ya. Kalau untuk, landing page gitu kan, yang mana teman-teman tahu kalau landing page itu kan ada ini ya, ada anatominya gitu kan. Nah, kalau misalkan kemarin ada pertanyaan gitu kan di grup Telegram, "Mas, kalau saya nulis landing page itu saya pakai apa? Formula AIDA kah, BAB, PAS, dan lain-lain." Jadi formula itu hanya untuk memudahkan teman-teman aja untuk menulis copywriting, nggak harus, plek sama seperti itu ya. Teman-teman fleksibel aja karena copywriting kan ya termasuk laras bahasa kreatif gitu kan, yang mana ya teman-teman bebas berkreasi gitu kan. Bahkan copywriting yang saya buat untuk klien itu juga ada yang hanya meme teman-teman ya. Meme itu ya gambar-gambar lucu gitu ya. Nanti teman-teman bisa search aja di Google dan saya nggak mungkin buka data klien di sini teman-teman ya karena privasi klien. Saya juga pakai seperti itu dan hasilnya ya oke-oke aja gitu kan. Jadi ya bebas gitu kan. Cuman itu kembali lagi ke ini sih, apa, brand image-nya dari orang tersebut, dari brand tersebut. Kadangkala kalau, saya itu kan, saya sering pakai yang ngaco gitu ya, itu kadang-kadang klien nggak mau juga ada ya. Jadi memang kita harus kembalikan ke klien ya, seperti itu. Terus kalau landing page itu teman-teman harus pelajari anatominya juga. Jadi ada yang namanya judul gitu kan, terus ada yang namanya kalimat pembuka. Terus ada, offer, ada scarcity, ada social proof, dan lain-lain. Itu harus pelajari anatominya ya. Ada juga di modul copywriting landing page, teman-teman bisa cek lagi, kalau misalkan belum nonton itu. Jadi kalau step saya itu, seperti ini teman-teman, kalau misalkan landing page gitu kan. Yang penting sama, tetap yang pertama riset gitu kan, riset target pasarnya siapa, ini copywriting-nya buat siapa, terus keunikan produk atau jasanya, terus medianya dipakai apa. Itu kalau step saya teman-teman ya. Kak, kelihatan pecah tulisannya. Oh, pecah ya? Mmm, apakah tadi pecah? Tadi udah aku share. Pertanyaan itu oke oke, sorry teman-teman, tiba-tiba disconnect ya. Jadi pertanyaan apa ya? Pertanyaannya, pakai itu aja yang lebih lengkap di modul ada buyer persona sama itu kan di Google Sheet itu kan, itu lebih lengkap ya, pakai itu aja Bro. Begitu teman-teman ya. Sebenarnya, bebas sih, yang penting teman-teman cara risetnya itu bebas aja, teman-teman mau gimana, yang penting teman-teman harus tahu betul itu, target pasarnya siapa gitu kan. Jadi, biasanya paling gampang itu ya masalah dan harapan sih. Masalahnya mereka apa yang sekarang, terus keinginannya mereka apa, terus bagaimana, produk atau jasa kita itu bisa menjadi solusi buat mereka. Kan copywriting itu intinya komunikasi kan, jadi bagaimana kamu menghubungkan penawaran kamu dengan target pasar kamu. Simpelnya sih seperti itu, teman-teman ya. Seperti itu kalau step by step saya. Baru nanti kalau udah apply ke klien, ya nanti ini kan apa, minta feedback-nya dari mereka. Kalau kayak gini oke nggak? Biasanya itu mereka testing dulu, kalau misalkan hasilnya nggak oke, itu biasanya mereka minta revisi. Dan revisi ini bebas sih, kembali ke teman-teman lagi. Kalau saya itu ya saya bonusi 2 kali revisi. Jadi cari, sudut pandang lain. Seperti itu, teman-teman. Kalau saya. Kalau teman-teman saya nggak tahu prosedurnya gimana ya. Baru nanti, ini sih, sambil jalan teman-teman juga bisa belajari menggunakan Rima juga. Karena, Rima itu kan ini ya, apa, membuat copywriting kita itu enak dibaca ya. Seperti contohnya, kemarin saya ada training orang teman-teman ya. Training orang gitu kan. Bentar. Ya itu, belajar gitu kan, belajar copywriting, terus belajar juga buat headline. Nah, yang pertama dia buat headline seperti ini. Bentar ya. Nah, pertama itu dia buat judul yang seperti ini, teman-teman.
Ini ya, cara membuat kulit sehat tanpa harus buat kantong lubang. Nah, ini judulnya gitu kan, yang mana produknya itu kebetulan skincare. Tapi judulnya seperti ini tuh sebenarnya nggak masalah gitu kan. Cuman judulnya ini agak kurang enak dibaca, teman-teman. Terus, saya ada ide nih, gimana kalau misalkan judulnya ini misalkan. Sebenarnya bukan ini ya, kayaknya judulnya cara contoh ya, cara membuat kulit sehat tanpa bikin kantong melarat, misalkan. Atau apalagi? Cara cara membuat kulit sehat, misalkan seperti ini. Ini kan lebih enak dibaca teman-teman ya, dibandingkan cara membuat kulit sehat tanpa harus buat kantong lubang gitu kan. Atau kita cari yang rima akhirannya at itu apa aja. Nah, nanti kita bisa kombinasikan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ya sambil jalan teman-teman sudah belajar nulis copywriting gitu kan, buat headline, teman-teman bisa sering menggunakan rima. Karena rima ini persuasif teman-teman dan lebih enak dibaca. Bahkan brand-brand besar pun juga pakai rima gitu kan. Seperti kalau teman-teman lihat McD gitu kan, lapar tapi mager gitu kan. Nah itu kan juga pakai rima. Jadi ya ini nanti teman-teman bisa nanti ke depan gitu kan. Ada videonya juga ya menggunakan rima untuk copywriting, teman-teman bisa cek. Tapi nanti sambil jalan teman-teman bisa pelajari menggunakan rima. Karena itu lebih enak dibaca. Ya, seperti itu. Oke, ini dari William. Kok setelah muncul banyak tools copywriting juga pasar Indo kurang menghargai jasa kopi ya? Jadi copywriter masih sepotensial apa sekarang? Nah, kalau saya pribadi saya nggak tahu teman-teman. Jadi saya itu bukan orang yang idealis gitu kan. Oh, nggak bisa. Copywriting pasti ini ya, pasti tetap ada proyek gitu kan. Saya nggak idealis gitu kan, karena saya nggak tahu ke depannya gimana. Tapi pun tools copywriting juga banyak, saya juga ada pakai teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apa sih maksudnya tools copywriting ini, jadi kalau teman-teman nggak tahu, tools copywriting ini sebuah tools teman-teman yang dia itu bisa buatin kita copywriting. Jadi AI gitu kan, artificial intelligence gitu kan. Jadi yang buatin itu robot gitu kan. Contohnya kayak gimana? Contohnya aku share ya. Jadi saya ada tools, bukan tools saya sih, toolsnya Niku gitu kan. Namanya headline.com. Jadi ini tools untuk buatin copywriting teman-teman ya. Tapi menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Indonesia saya nggak tahu ya. Kayaknya belum ada dan nggak tahu nanti ada yang buat atau enggak ya. Nah, ya seperti namanya ini kan AI power copywriting teman-teman ya. Jadi AI yang bikin copywriting. Luar biasa ya. Nah, terus kamu mau cari copywriting buat apa? Di sini ada ya landing page, ada ya marketing copy, ada ya script, apalagi Facebook headline, tagline ada, apalagi Google Ads headline, wah macam-macam ya. Macam-macam ada di sini ya. Jadi memang ini yang dinamakan tools copywriting. Misalkan ya, kita coba buat ya. Saya juga lama nggak pakai ini. Misalkan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ya, di sini, saya nggak tahu ini pakainya gimana ya, karena saya nggak pernah pakai teman-teman. Cuman ini aja pernah lihat. DaVinci, oh, use DaVinci to create high quality. Oke. Nah ini sambil kita diskusi ya teman-teman, sambil nunggu pertanyaan lain. Buat teman-teman yang belum tahu tools copywriting itu kayak gimana, ini saya kasih contoh ya. Oke, misalkan, nah tone of voice-nya bisa dipilih ya, mau apa, mau yang mewah ya, bentar saya zoom lagi, nggak kelihatan kayaknya. Tone voice-nya mau apa, mau mewah, profesional ya, mau apa lagi, mau misterius, mau friendly, oh banyak ini. Language-nya, Indonesia nggak ada ya, nggak ada Indonesia. Terus creativity-nya mau apa, mau highly kreatif misalkan. Audiensnya siapa, milenial gitu kan. Description of produknya misalkan, akan ini ya. Coba kita buat ya, Facebook headline misalkan. Nah, kira-kira apa aja yang akan muncul? Nah, ini contohnya. Wah, langsung ada beberapa judul ya teman-teman ya. Misalkan ini, learn practical copywriting atau
Finally, a professional who understand your business needs. Wah, a chance for the better, making you more successful. Build client through cooperating, winning campaigns, optimize conversion, dan nah lain-lain ya. Ya inilah yang dinamakan tools untuk buat copywriting teman-teman. Jadi ini tools AI gitu kan. Dan ya inilah, walaupun kadang-kadang agak-agak ngaco gitu kan ini ya, kelas copy sloping gitu kan. Tapi ya itulah yang bisa teman-teman lihat terkait tools untuk buat copywriting teman-teman. Toolsnya itu gak free ya? Iya ini berbayar. Saya nggak tahu berbayarnya berapa ya karena ini punyanya Nico bukan punyanya saya. Headline pricing. Kalau mau yang free itu teman-teman bisa coba headline pricing berapa ya? Bentar ya. Oh ini pricing. Oh, $59 per bulan. Wah, lumayan ya. Kalau yang mau free, kalau misalkan teman-teman mau coba free ya, itu teman-teman bisa pakai ini. Ini yang saya tahu ya, saya nggak tahu lagi yang lain. Copy.ai. Ini free. Nah, ini free. Cuman harus terus free-nya itu bisa berapa kali trial gitu ya. Kalau harga, nah ini kan bisa free kan, bisa 10 kredit. Jadi bisa buat 10 per month gitu kan. 100 bonus kredit, 25 bahasa dan lain-lain, ini free. Nah, ini untuk teman-teman bisa coba aja. Ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Karena memang mau nggak mau ya saya nggak idealis sih teman-teman. Saya nggak bilang wah memang betul copywriting itu kan harus ada empati gitu kan. Sementara kalau tools itu belum tentu dia bisa memberikan empati. Betul, cuman kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman harus buka melihat semua tentang opportunity itu kan, dan kita nggak bisa idealis dan coba adaptasi gitu kan, coba-coba aja tools-tools copywriting gitu kan, dan lihat kalau misalkan mereka buat copywriting itu seperti apa ya. Jadi itu untuk wawasan sih buat teman-teman ya. Oke, menarik sih pertanyaan dari William ya. Kayaknya William ini sudah ini kali ya, sering pakai tools copywriting gitu kan. Nah, kalau ditanya misalkan jadi copywriting masih sepotensial apa sekarang? Nah, coba kita lihat dari data aja teman-teman ya. Ini sambil saya diskusi ya, ngalor ngidul gitu ya, sambil menunggu teman-teman pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari data, misalkan Google Trends ya. Kalau kita lihat pencarian copywriter itu gimana sih? Apakah banyak atau enggak? Karena data, teman-teman. Kalau saya ngomong, wah opini, enggak ini kan, enggak persuasif gitu kan. Mari kita coba dengan data ya. Copywriter selama 5 tahun terakhir, ya ini ya. Ya ini bukan poinnya ya teman-teman ya, bukan total pencarian ya 44 gitu ya. Nah kalau kita lihat teman-teman pencariannya selama 5 tahun terakhir gitu kan. 5 tahun terakhir pun ya masih oke lah ya, nggak terlalu ngedrop banget gitu kan ya, masih oke, masih naik ya. Artinya apa ya? Artinya copywriter pun ya masih masih bakalan dipakai teman-teman di Indonesia ya untuk sekarang gitu ya. Jadi ya masih oke teman-teman ya. Terus paling banyak di mana ya? Di Jakarta, di Jogja ya. Seperti itu teman-teman. Kalau dilihat dari top lowongan pekerjaan teman-teman. Saya pernah kemarin tadi dapat data dari mana ya? Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Bentar. Saya kapan tadi itu dapat data yang menunjukkan bahwa profesi di digital marketing itu dicari-cari ini teman-teman banyak. Ini. Nah, ini saya presentasi sekalian sama teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari data gitu kan, copywriter dan copywriting di Google itu pencariannya juga cukup tinggi gitu ya. Copywriting ya copywriter. Terus kalau kita lihat dari top 20 lowongan pekerjaan di Indonesia edisi tahun 2021 itu digital marketing juga total kebutuhannya 12 ribuan gitu kan. Ini saya kutip dari Digimind ID gitu kan, yang mana sumbernya ini ya. Jadi ya kalau dibilang copywriter masih potensial nggak? Ya masih-masih aja, buktinya pencariannya pun juga banyak gitu kan. Dan
semakin ke sini orang-orang itu juga semakin sadar tentang digital gitu kan. Ya banyak aktif di sosial media, buat konten, itu kan juga sebenarnya pekerjaan copywriter. Walaupun mungkin kadang-kadang orang-orang itu nah yang lucunya itu gini teman-teman, orang-orang itu nggak ngerti kalau itu namanya copywriter. Biasanya saya pernah ngetes gitu kan di Instagram saya, orang-orang itu nyebutnya apa sih? Yang nulis-nulis caption gitu kan, atau yang buat deskripsi Shopee. Deskripsi Shopee katanya ya. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Bahkan ada yang ngomong, ada yang nyamain bahwa desainer itu juga harus bikinin konten gitu kan. Padahal itu kan dua hal yang berbeda. Ya, kau belum lihat lagi data pekerjaannya. Kau boleh lihat lagi. Oke, data pekerjaannya itu ini aku share di kolom chat aja sumbernya ya. Nanti kamu bisa lihat sendiri. Itu data dari ini. Yang lucu itu ya teman-teman ya. Yang nulis deskripsi Shopee. Itu lucu banget. Ini ya, top 20 lowongan pekerjaan di Indonesia. Digital marketing nomor 1 ya. Terus general manager, accounting dan lain-lain. Ya, jadi ya copywriter masih dicari gitu kan. Cuman kayaknya banyak orang itu nggak tahu kalau itu namanya profesi copywriter. Kayaknya problemnya itu deh. Cuman ya semakin kesini nanti semakin banyak yang edukasi tentang copywriting kan bagus ya. Oke, saya kok disconnect lagi ya? Saya nggak tahu. Oke, sorry. Oke, lanjut lagi ya. Jadi, ya kalau teman-teman misalkan mau berkecimpung gitu kan di profesi copywriting, jadi copywriter gitu kan, ya boleh banget, bisa dicoba. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman kira-kira? Apakah ada pertanyaan lagi atau enggak terkait topik kita hari ini teman-teman? Karena kalau misalkan nggak ada, kita bisa lanjut ke sesi networking teman-teman. Jadi, karena kenapa saya pakai Remo ini, kenapa nggak di stream YouTube aja, karena harapan saya nanti kita bisa networking di akhir sesi gitu kan. Jadi networking itu nanti teman-teman bisa masuk ke meja-meja gitu kan. Sebentar lagi nanti kalau misalkan kalau udah nggak ada pertanyaan, teman-teman masih bisa masuk ke meja-meja gitu kan. Itu bisa pindah-pindah. Terus kalau misalkan teman-teman sudah satu meja dengan siapa, itu bisa ngobrol. Kayak breakout room-nya Zoom lah. Jadi ya selain teman-teman dapat ilmu gitu kan, ilmu copywriting, harapannya teman-teman bisa networking juga sama member-member kelas copywriting. Gitu, teman-teman. Ya. Oke. Oh iya, saya juga ingetin teman-teman, buat teman-teman yang misalkan mau affiliate kelas copywriting, ini kalau teman-teman mau, saya itu ada record webinar, teman-teman. Saya sedang buat 3 record ya. Jadi, nanti teman-teman bisa ini, apa, pakai aja kalau teman-teman mau ya. Jadi 3 record itu, topiknya apa aja, topiknya itu ini ya, ada beberapa topik yang teman-teman bisa pakai ya. Bentar ya, bentar, gimana saya namanya? Bentar. Jadi kalau teman-teman mau nanti bisa japri saya ya. Tapi belum selesai, baru 1 webinar aja yang selesai. Ya minggu ini sih aku selesaiin ya. Jadi aku lagi ngejar untuk webinar gratis teman-teman. Yang mana webinar gratis ini nanti teman bisa pakai kalau misalkan mau affiliate ya. Jadi ada Jadi ada 3 webinar teman-teman yang saya buat. Yang pertama ini webinar memahami apa yang penting dan bagaimana cara menulis copywriting. Jadi mereka akan belajar kenapa copywriting itu penting, apa itu copywriting, mengenal 3 hal penting sebelum menulis copy, anatomi copywriting, dan cara nulis copywriting. Terus webinar kedua saya buat ini teman-teman, 5 tipe headline copywriting yang bikin orang stop scrolling. Jadi beda topik gitu kan. Dan pembahasannya juga beda. Yang ini hanya bahas headline aja, anatomi copywriting, pentingnya sebuah headline, tipe-tipe headline beserta contoh, taktik licik yang bikin orang tertarik, hal-hal yang harus kamu hindari saat bikin buat headline. Terus ini webinar ketiga, cara nulis copywriting untuk industri F&B ya. Jadi lebih spesifik teman-teman ya. Saya bakalan jelasin fundamental copywriting, cara nulis copywriting, kata-kata rahasia yang bikin copywriting itu tambah gurih. Dan ini saya akan buat 3 webinar gratis ini teman-teman, dan akan saya coba iklanin sih, tujuannya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau main affiliate gitu kan, terus teman-teman merasa, "Mas, ada nggak sih kayak ini ya, apa, tools yang bantu kita untuk jadi affiliate gitu kan?" Ya ada ya, saya sediain nanti webinar ini. Bukan webinar ya sih, video webinarnya.
Itu teman-teman bisa pakai ya, silakan dipakai teman-teman ya. Ya bisa jadi lead magnet kan. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu affiliate itu apa sih Mas? Affiliate itu kayak kamu promosiin produk orang. Jadi kamu promosiin pakai link orang lain, yang mana saat orang itu beli dari link kamu dapat komisi gitu kan. Dan komisi kelas copywriting itu 40%, teman-teman. Jadi yang 40% ya 38.000, 39.000 lumayan gitu ya. Ya bener nggak sih? Ya bener ya. 39.000, 38.000 sekitar segituan lah ya. Lumayan teman-teman, hitung-hitung ngasah ilmu copywriting gitu kan, terus ya dapat komisi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Terkait topik kita hari ini. Kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi networking teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngobrol satu sama lain ya. Jadi biar bisa dua arah. Karena kemarin saya di YouTube itu ada yang tanya gitu kan, Mas, ini kok nggak bisa dua arah ya? Sekali-sekali coba dong dua arah ya. Makanya saya nanti ada sesi networking gitu kan. Kalau gini kan satu arah aja. Seperti itu. Oke, 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 oke. Apakah ada? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita langsung lanjut ke sesi networking aja, teman-teman ya. Jadi ya silakan teman-teman bebas networking sama teman-teman di grup kelas copywriting, dan room ini akan saya buka sampai jam 10 malam, teman-teman ya. Jadi silakan networking teman-teman, dan ya kita langsung lanjut ke networking aja.